Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi buat kita semua. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita bersama-sama akan memuji, menyembah Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan terus melimpahi setiap kita. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Kami bersyukur dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami boleh dilayakkan ya Tuhan Yesus untuk masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Bapa. Kami ingin memulai hari yang baru, memulai aktivitas kami. Sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami mau awali semuanya dengan doa dan ucapan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Basahi hati kami Tuhan dengan kuasa-Mu, basahi hati kami dengan firman-Mu, dengan pujian penyembahan kepadamu Tuhan. Hati yang haus, hati yang rindu akan Engkau Tuhan, bertambah-tambah atas kami pagi hari ini. Terima kasih ya Roh Kudus, urapi kami Bapa, urapi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap memuji menyembah-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ampuni semua kesombonganku, ampuni semua kedaginganku, dan bawa aku mendekat di hadapan tahta-Mu. Ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan di hati-Mu, Tuhanku. Bawa aku kembali, tariku lebih dekat lagi. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tahta kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, materaikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah rinduku. Oh, ampuni semua kesombonganku, ampuni semua kedaginganku, dan bawa aku mendekat di hadapan tahta-Mu. Ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan di hati-Mu, Tuhanku. Bawa aku kembali, tariku lebih dekat lagi. Jangan biarkan aku pergi,
Jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang Kau beri. Oh, tanamlah aku di hadirat-Mu, materaikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Basuh keletihanku, sentuh kebekuanku, pulihkan tubuh, jiwa, juga rohku. Habiskan kedaginganku, mimpi-Mu jadi mimpiku, di hadapan tahta-Mu ku berseru, jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tahta kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, materaikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Oh, jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tahta kasih karunia yang Kau beri. Oh, tanamlah aku di hadirat-Mu, materaikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Di pelukan-Mu, itulah hidupku. Di pelukan-Mu, itulah hidupku.
kita sembah Dia. Haleluya, bangun keintimanmu dengan Tuhan. Siara lama ya lama 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 lama. Haleluya, haleluya. Siana takaya lama ya lama. Siana takaya lama. Siana na ya lama ya lama 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 lama. Siana lama ya lama ya lama lama lama. Oh, Siana lama ya lama. Kumiara mayara lamo, kumiara mayara lamo, kumiara lama 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 yara lale, kumiara lama yara lama yara lama lama. Oh di ada kumiara lama yara lama lama. Siara lama yara lama lama. Siara lama yara kayara lama. Kumana takayara lama. Siara di diara lama yara. Kumiara lama. Kumiara lama yara. Pakara lawa, sikiana takayara lawa, kumiara lawa lawe, siara lama 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 lama, siara lama yara lama 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 lama, siara lama 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 lama. Bawa hati kami berbalik kepadamu ya Tuhan Yesus, untuk mengerti setiap yang Tuhan rindukan dalam hidup kami ya Tuhan. Bawa hati kami berbalik kepadamu Tuhan, sungguh-sungguh lebih lagi mencarimu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Urapi, tutup bungkus kami, sebentar kami akan mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Buka hati pikiran kami Tuhan, persilahkan pengertian hikmat daripada Tuhan berlimpah-limpah atas kami. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari bersama-sama kita ucapkan Mazmur 91, kita perkatakan untuk menjadi iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu.
yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam program Morning Blessing. Dan saya percaya seperti biasa kita mengikuti program setiap harinya bersatu teduh. Dan saya rindu dengan program Morning Blessing membawa saudara, para pemirsa, jemaat Father's Love Church semakin dekat dengan Tuhan. Kenapa kita harus semakin dekat dengan Tuhan? Karena akhir-akhir ini adalah masa-masa penentuan Tuhan akan segera datang. Nah, saudara, kita harus menjadi orang yang setia. Karena orang yang setia yang bertahan sampai berkesudahan sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Seperti yang setelah kita bahas bagaimana Daniel setia, Abraham setia, Joshua setia, dan banyak tokoh-tokoh Alkitab seperti Nuh. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 9, Nuh adalah orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, orang yang benar dan tidak bercelah di zamannya. Saya rindu di akhir zaman ini saudara seperti Nuh, orang yang hidup benar. Supaya keluargamu diberkati. Kalau Anda adalah laki-laki yang hidup benar, hidup takut akan Tuhan, saya terlalu percaya Anda akan punya anak-anak yang generasi yang seperti Nuh yang luar biasa. Katakan amin. Nah saudara, kita lihat saat ini saudara, kenapa kita harus menjadi orang yang setia dengan Tuhan dan punya hubungan yang khusus dengan Tuhan. Karena apa saudara? Saat ini kegelapan sedang melingkupi bumi. Keadaan manusia di akhir zaman makin rusak. Makin rusak. Kalau kita lihat dalam Yesaya pasal 60 ayat yang kedua dikatakan bahwa sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya nyata atasmu. Katakan amin. Nah, waktu kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat dekat. Hal ini terlihat dari banyaknya kejadian-kejadian demi kejadian di dunia ini sesuai dengan prediksi-prediksi Alkitab. Dan Alkitab berulang selalu memperingatkan manusia supaya memperhatikan, meneliti hukum-hukum firman Tuhan. Jika ingin selamat, ingin luput daripada perbuatan-perbuatan fasik yang dunia lakukan, sebaiknya kita terus bertekun di dalam firman Tuhan. Di dalam Yosua 1 ayat 8 katakan, kalau jika siang dan malam kita renungkan firman Tuhan siang dan malam, maka perjalananmu dibawa berhasil dan beruntung. Katakan amin. Nah, saudara, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Karena itulah ia memberitahukan apa yang terjadi di masa dulu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Di mana kebanyakan daripada manusia di bumi hidup dalam keegoisan, hawa nafsu, semakin bertambah jahat, serta melakukan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan. Itu sebabnya Nabi Yesaya melihat bumi ditutup oleh kegelapan. Kegelapan apa? Banyak kejahatan-kejahatan manusia berbuat. Ya. Dan tapi ajaibnya, sekalipun bangsa ditutupi oleh kegelapan, kekelaman, lambang dan gambaran perbuatan yang tersembunyi, kebodohan dan kesesatan manusia, tapi ajaibnya Nabi menyatakan bahwa
terang Tuhan terbit bersinar atas umat Tuhan saat kekelaman menutupi bumi. Karena itu, ia memerintahkan pada umat Tuhan agar bangkit menjadi terang, dan karena terang Tuhan sudah datang atas kita. Saudara, percaya kita umat pilihan Tuhan, apalagi orang-orang yang setia, punya hubungan khusus dengan Tuhan. Pasti hidupmu tetap tenang dan damai di tengah-tengah badai kehidupan kita. Katakan amin. Nah, saudara, dikatakan bahwa sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan terjadi peristiwa yang banyak yang sudah diprediksikan oleh para rasul di zaman sebelum kita. Para nabi dan orang-orang kudus. Semua yang Tuhan prediksikan menjadi peringatan bagi manusia supaya tidak terbawa arus mengikuti orang-orang yang fasik. Selain itu, ada tanda dan informasi yang cukup akurat bagi umat Tuhan untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dan yang dikerjakan dengan tepat dan benar sebagai persiapan menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Mari kita lihat bagaimana kondisi manusia pada zaman akhir ini yang diprediksikan oleh Alkitab. Kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Dikatakan bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama. 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, Tuhan Yesus sudah memberikan prediksi yang akan terjadi di akhir-akhir ini. Jelas yang pertama katakan datang masa-masa sukar. Bukankah kita saat ini masuk dalam masa-masa sukar? Resesi ekonomi terjadi. Sekarang semua bangsa-bangsa mengalami masa kesusahan. Tapi orang yang setia, janji Tuhan akan digenapi bagi kita. Kita seperti sungai yang terus mengalir. Kita seperti rusa yang merindukan sungainya Tuhan. Tidak akan pernah kehausan, kata amin. Nah, dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri serta menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama. Bahkan ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, tidak suka yang baik, suka mengkhianat. Nah, saudara, izinkan saya berkata, tipe-tipe ini jangan sampai terjadi dalam sifat tabiat kita. Karena orang yang punya sifat seperti ini, sekalipun mereka beribadah kata Tuhan, tapi sesungguhnya mereka sedang berdusta di hadapan Tuhan. Sedang berbohong di hadapan Tuhan. Mari, Tuhan sudah kasih kriteria orang yang masuk surga dan tidak. Orang-orang yang menggenapi tipe-tipe akhir zaman. Dan saya rindu keadaan manusia yang dipercaya itu tidak ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Katakan amin. Untuk itu saudara, setialah kepada Tuhan. Kita mau berubah, lahir baru, sungguh-sungguh punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan saya percaya apapun yang kamu kerjakan dibuat berhasil dan dibuat beruntung. Katakan amin. Mari angkat tanganmu saudara. Orapa sikata karapa sikata karabaraba. Sikata karapa. Bapa hamba berdoa di dalam nama Yesus. Mari bagi yang sakit, letakkan tanganmu pada bagian yang sakit. Saya akan berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus.
Tuhan, hamba berdoa, Kau melihat setiap tangan-tangan yang meletakkan bagian yang sakit. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Dan hamba percaya pertolongan Tuhan ajaib bagi mereka. Tuhan menolong, Tuhan membuat terobosan-terobosan. Dan di pagi hari ini Bapa, kami melihat di hari Kamis 19 November ini Tuhan, kami melihat terobosan, musisat yang besar. Bahkan kami boleh mengucap syukur dalam segala hal, apapun keadaan kami selalu baik adanya Tuhan. Dan Kau memberkati setiap tangan dan yang terangkat Tuhan, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Amin. Shalom. God bless you all.